Bluetooth adalah teknologi yang menarik. Misalnya, saat Anda memutar musik di headphone nirkabel, ponsel cerdas Anda mentransmisikan sekitar 1 juta angka 1 dan 0 ke headphone Anda setiap detik menggunakan Bluetooth. Angka 1 dan 0 ini dirangkai menjadi angka 16 bit yang digunakan untuk membangun bentuk gelombang listrik yang dikirim ke speaker dan diubah menjadi gelombang suara. Namun bagaimana 1 juta atau lebih angka 1 dan 0 ditransmisikan secara nirkabel setiap detik antara ponsel cerdas dan earbud nirkabel Anda? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mengeksplorasi teknik di balik Bluetooth dan prinsip-prinsip komunikasi nirkabel. Sebelum kita membahas detail dan spesifikasi Bluetooth, mari kita mulai dengan sebuah analogi. Saat Anda melihat lampu lalu lintas berubah warna, Anda pasti tahu apa arti perubahan warna tersebut. Lampu lalu lintas menggunakan bagian spektrum elektromagnetik atau cahaya untuk menyampaikan informasi. Lampu hijau memiliki panjang gelombang sekitar 540 nanometer, kuning sekitar 570 nanometer, dan merah sekitar 700 nanometer. Mata Anda dapat dengan mudah membedakan panjang gelombang cahaya yang berbeda-beda ini, dan otak Anda menafsirkan berbagai panjang gelombang ini, serta informasi yang disampaikannya. Ponsel cerdas dan earbud nirkabel Anda berkomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik dengan cara yang serupa, namun memanfaatkan bagian spektrum yang berbeda. Secara khusus, Bluetooth menggunakan gelombang dengan panjang gelombang sekitar 123 mm. Mereka tidak terlihat oleh mata manusia, dan umumnya dapat melewati penghalang seperti dinding, seperti cahaya tampak yang menembus kaca. Saat ponsel cerdas Anda mengirimkan rangkaian panjang biner 1 dan 0 ke earbud Anda, ponsel cerdas mengkomunikasikan angka 1 dan 0 ini dengan menetapkan panjang gelombang 1 mm sebagai 1 dan panjang gelombang 124 mm sebagai 0, mirip dengan 540 warna hijau nanometer dan warna merah 700 nanometer pada lampu lalu lintas. Antena ponsel cerdas. Anda menghasilkan dua panjang gelombang ini dan berpindah-pindah antara keduanya dengan kecepatan luar biasa, sekitar 1 juta kali per detik. Dengan proses peralihan antara dua panjang gelombang ini, seperti peralihan antara lampu lalu lintas merah dan hijau, ponsel cerdas Anda dapat mengkomunikasikan sekitar 1 juta angka 1 dan 0 setiap detik ke earbud Anda. Dan yang menakjubkan, para insinyur telah merancang antena dan sirkuit di earbud dan ponsel cerdas Anda agar selaras dalam merasakan dan mentransmisikan panjang gelombang ini bolak-balik satu sama lain. Sebelum kita mendalami lebih jauh tentang Bluetooth, mari kita telusuri dan memperjelas visualisasi ini secara singkat, karena mungkin agak membingungkan. Pertama-tama, gelombang elektromagnetik tidak merambat dalam satu arah secara sinusoidal seperti ini. Faktanya, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari ponsel cerdas Anda menyebar ke segala arah seperti bola yang mengembang. Saat ponsel cerdas Anda beralih di antara frekuensi, hal ini seolah-olah itu adalah bola lampu yang dengan cepat berubah antara dua frekuensi berbeda dalam gelombang elektromagnetik sepanjang milimeter yang bergerak keluar sebagai bola yang mengembang. Hasilnya, ponsel cerdas dan headphone nirkabel Anda dapat bekerja di segala arah. Dengan demikian, visualisasi gelombang sinusoidal terarah ini masih kurang, namun visualisasinya masih ada manfaatnya. Untuk memberi Anda gambaran tentang cara kerja Bluetooth, kami akan menggunakan 4 visualisasi berbeda yang semuanya merupakan perspektif berbeda dalam melihat hal tak kasat mata yang sama. Di sini kita memiliki gelombang sinusoidal yang memberi kita gambaran tentang frekuensi dan panjang gelombang-gelombang elektromagnetik. Yang bergerak naik turun bukanlah gelombang itu sendiri, melainkan kekuatan medan listriknya. Perspektif ini hanya menunjukkan kepada kita sepotong atau sinar terarah dari bola yang mengembang dengan medan listrik naik dan turun, seiring sinyal Bluetooth merambat keluar ke segala arah. Jika kita mengukur medan listrik pada satu titik di ruang angkasa, kita akan menemukan bahwa kuat medan listrik akan bertambah dan berkurang secara sinusoidal, dan jumlah puncak per detik adalah frekuensinya. Selain itu, kita mengabaikan komponen medan magnet dari gelombang elektromagnet, karena memasukkannya akan terlalu membingungkan.
Mari beralih ke visualisasi kedua. Di sini kita memiliki bilangan biner berjalan yang memberi kita gambaran tentang data yang dikirim, namun juga tidak menunjukkan perambatan gelombang elektromagnetik secara sferis atau perubahan frekuensi gelombang. Perhatikan bahwa mengirim beberapa bit secara bersamaan dapat dilakukan, yang akan kita bahas nanti. Ketiga, kami memiliki visualisasi bola yang meluas, yang memberikan gambaran tentang emisi gelombang elektromagnetik hampir segala arah yang sebenarnya dari ponsel cerdas dan headphone Anda, namun sulit untuk menampilkan frekuensi atau data yang dikirim, dan secara visual agak rumit untuk diproses. Dan terakhir, kita memiliki bidang yang disederhanakan, yang membantu kita melihat bahwa kedua perangkat ini memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik pada frekuensi yang sama, namun hal ini tidak menunjukkan banyak hal lain. Visualisasi yang berbeda berguna dalam skenario yang berbeda, dan setelah membahas hal tersebut, mari kita kembali ke fokus video ini. Seperti disebutkan, Bluetooth beroperasi pada panjang gelombang sekitar 123 mm. Namun secara khusus, ia beroperasi antara panjang gelombang 120,7 mm dan 124,9 mm dalam spektrum elektromagnetik. Perhatikan bahwa frekuensi ini lebih sering disebut memiliki lebar pita atau rentang frekuensi 2,4 hingga 2,4835 GHz. Sama seperti mata kita yang melihat dalam rentang spektrum elektromagnetik, antena Bluetooth melihat atau merasakan dalam rentang frekuensinya sendiri. Sekarang, pada waktu tertentu, mungkin ada lusinan orang yang menggunakan perangkat Bluetooth secara bersamaan di ruangan yang sama. Untuk mengakomodasi begitu banyak pengguna, bagian spektrum elektromagnetik ini dipecah menjadi 79 bagian atau saluran berbeda, dengan masing-masing saluran memiliki panjang gelombang tertentu untuk 1 dan satu lagi untuk 0. Dan pada saat tertentu smartphone dan earbud Anda berkomunikasi hanya di salah satu saluran ini. Misalnya, ini adalah frekuensi untuk 1 dan 0 di saluran 38, sedangkan ini adalah frekuensi untuk saluran 54. Sekarang timbul pertanyaan, jika lusinan perangkat menggunakan panjang gelombang yang sama dan mungkin saluran yang sama, bagaimana cara Anda earbud menerima rangkaian panjang bit biner atau pesan dari ponsel Anda secara eksklusif? Pertama-tama, pesan-pesan tersebut dirangkai menjadi paket-paket. Dalam setiap paket, 72 bit pertama adalah kode akses yang menyinkronkan ponsel cerdas dan earbud Anda untuk memastikan bahwa earbud spesifik Anda lah yang menerima pesan tersebut. Kode akses ini mirip dengan kata alamat pada surat pos atau paket. Hanya dengan beberapa baris tulisan dan perangko saja sudah bisa mengirimkan sebuah surat yang nampaknya identik dengan jutaan surat lainnya ke rumah atau alamat yang tepat dimanapun di dunia. 54 bit berikutnya merupakan header yang memberikan rincian informasi yang dikirimkan, yang dalam analogi kita dapat disamakan dengan ukuran surat atau kotak. Dan 500 bit terakhir adalah informasi aktual atau payload, seperti isi surat atau kotak pos kita, yang dalam hal ini adalah angka 1 dan 0 digital yang membentuk audio yang sedang Anda dengarkan. Jika Anda bertanya-tanya bagaimana audio dapat diwakili oleh angka 1 dan 0, lihatlah episode ini tentang kodek audio. Oke, jadi sekarang mari kita tambahkan lebih banyak kerumitan pada campurannya. Seperti disebutkan, Bluetooth beroperasi di 79 saluran berbeda. Namun, saat ponsel cerdas dan earbud Anda berkomunikasi, keduanya tidak terpaku pada satu saluran saja, melainkan berpindah-pindah saluran, seperti menjelajahi saluran di TV Anda. Faktanya, lompatan di antara 79 saluran ini, yang disebut spektrum penyebaran lompatan frekuensi, terjadi 1.600 kali per detik, dan setelah setiap lompatan, satu paket informasi yang terdiri dari alamat, header, dan payload dikirim antara ponsel cerdas dan earbud Anda. Ponsel cerdas Anda menentukan urutan saluran yang akan dituju, dan earbud Anda akan mengikutinya. Selanjutnya, jika salah satu dari 79 saluran tersebut berisik karena gangguan atau ramai dengan pengguna lain, maka ponsel cerdas Anda akan beradaptasi dan tidak menggunakan saluran tersebut hingga kebisingannya hilang. Peralihan saluran ini juga mencegah siapapun menguping informasi yang dikirim antara kedua perangkat, karena hanya ponsel cerdas dan earbud Anda
yang mengetahui urutan saluran yang akan digunakan untuk berkomunikasi. Menariknya, karena informasi dibagi dan dikirim menggunakan paket, jika earbud Anda tidak menerima satu pun dari ribuan paket, ia mengatakan tidak menerima paket tersebut, dan ponsel cerdas Anda mengirimkan paket tersebut lagi. Mungkin tampak gila atau mengejutkan bahwa sirkuit di ponsel Anda dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik jutaan kali per detik pada frekuensi yang sangat spesifik, dan kemudian pulsa ini diterima dan diterjemahkan oleh earbud Anda. Tapi, itu terjadi. Bayangkan saja bagaimana layar Anda memiliki jutaan piksel yang juga memancarkan frekuensi dan kekuatan spektrum elektromagnetik tertentu, atau cahaya sekitar 30 hingga 60 kali, atau lebih dalam 1 detik. Teknologi sangat menarik. Satu catatan singkat, kami akan sangat menghargai jika Anda meluangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini, berlangganan saluran, berkomentar di bawah, dan membagikan video ini kepada orang lain. Beberapa detik waktu Anda dapat membantu kami membuat lebih banyak video pendidikan. Terima kasih. Oke, mari kita lanjutkan. Salah satu hal yang menarik adalah rentang frekuensi Bluetooth dari 2,4 GHz hingga 2,4835 GHz digunakan bersama oleh perangkat industri dan medis lainnya. Misalnya, gelombang mikro. Anda berada dalam kisaran ini dan memiliki frekuensi 2,45 GHz. Faktanya, ketika microwave Anda menyala, hal ini dapat menyebabkan headphone Anda kehilangan jejak angka 1 dan 0 yang dikirimkan oleh ponsel cerdas Anda, atau dengan kata lain, headphone Anda dapat kehilangan sinyal. Namun, mohon jangan menganggap headphone Bluetooth Anda berbahaya karena memancarkan panjang gelombang yang mirip dengan gelombang mikro Anda. Itu seperti membandingkan keluaran cahaya dari lampu sorot stadion dengan cahaya dari layar ponsel cerdas Anda dan mengatakan bahwa karena keduanya menggunakan warna cahaya yang sama, keduanya akan menyebabkan kerusakan jika dilihat dari jarak 1 kaki. Ingat juga, kami telah menyebutkan bahwa gelombang elektromagnetik dari Bluetooth dapat dengan mudah melewati rintangan seperti dinding rumah Anda. Namun, dinding microwave dirancang untuk memblokir gelombang frekuensi ini. Anda dapat mengujinya dengan memasukkan ponsel cerdas Anda ke dalam microwave. Sinyal Bluetooth dari ponsel cerdas Anda ke headphone, Anda akan diblokir dan koneksi terputus. Namun, pastikan untuk tidak menyalakan microwave Anda dengan perangkat elektronik apapun di dalamnya. Saya ulangi, jangan nyalakan microwave Anda karena akan merusak perangkat elektronik apapun yang Anda masukkan ke dalamnya. Selain oven microwave, jaringan Wi-Fi 2,4 GHz juga beroperasi dalam rentang spektrum elektromagnetik ini. Mirip dengan Bluetooth, jaringan Wi-Fi membagi rentang atau bandwidth ini menjadi 14 saluran untuk mengakomodasi banyak pengguna yang berkomunikasi melalui Wi-Fi pada saat yang bersamaan. Anda mungkin bertanya-tanya, jika ada banyak perangkat berbeda yang semuanya berbagi frekuensi yang sama, salah satunya adalah microwave yang, jika pelindungnya buruk, dapat memancarkan gelombang elektromagnetik yang menyimpang. Bagaimana mungkin ponsel cerdas dan headphone Anda dapat mengirim megabit? Seperti yang disebutkan sebelumnya, ponsel cerdas Anda melakukan ini dengan melompati frekuensi dan memanfaatkan paket. Selain itu, Bluetooth juga menggunakan bit untuk mendeteksi kesalahan dan sirkuit di ponsel cerdas. Anda menyaring kebisingan yang tidak diinginkan. Untuk pemahaman non-teknis tentang hal ini, mari kita kembali ke analogi lampu lalu lintas. Saat Anda mengemudi dan melihat lampu lalu lintas, bukan hanya itu yang bisa Anda lihat. Mata Anda melihat pemandangan yang agak rumit yang dipenuhi banyak objek lainnya. Otak Anda menafsirkan adegan yang penuh informasi ini dan memilih informasi yang penting bagi Anda, sambil mengabaikan semua objek yang tidak penting. Demikian pula, ponsel cerdas dan headphone nirkabel Anda memiliki sirkuit yang agak rumit di dalam kartus microchip Bluetooth, khusus yang dirancang dan diuji oleh para insinyur, yang menyaring sinyal-sinyal yang tidak diinginkan, memeriksa kesalahan, mengoordinasikan lompatan frekuensi, dan menyusun informasi ke dalam paket-paket, sehingga memungkinkan keandalan dan komunikasi yang aman. Mari beralih ke detail yang lebih rumit mengenai Bluetooth. Skema pengiriman sinyal digital atau kumpulan biner 1 dan 0 dengan mentransmisikan frekuensi gelombang elektromagnetik yang berbeda disebut penguncian pergeseran frekuensi. Pergeseran frekuensi berarti kita menyesuaikan frekuensi, dan keying berarti angka 1 diberikan pada satu frekuensi dan angka 0 pada frekuensi lainnya,
sama seperti warna lampu lalu lintas. Perhatikan bahwa perbandingan dengan lampu lalu lintas yang memancarkan satu warna, lalu warna lain sedikit tidak akurat karena sirkuit ponsel cerdas Anda menghasilkan satu frekuensi yang disebut gelombang pembawa. Sirkuit ini menggeser gelombang pembawa ke frekuensi yang lebih tinggi ketika ingin mengirim 1 atau ke frekuensi yang lebih rendah ketika ingin mengirim 0. Pergeseran frekuensi untuk mengirim informasi disebut juga modulasi frekuensi, dan ini berkaitan erat dengan radio FM. Meskipun demikian, Bluetooth tidak terbatas pada penggunaan penguncian pergeseran frekuensi saja. Namun, ia juga dapat menggunakan sifat lain dari gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan informasi. Metode lain yang memiliki kecepatan transfer data lebih tinggi disebut penguncian pergeseran fase, yang jauh lebih rumit untuk dijelaskan, tetapi kami akan mencobanya. Fase gelombang elektromagnetik adalah sifat yang tidak dapat dilihat oleh mata kita dan tidak sama dengan amplitudo, frekuensi, atau panjang gelombang. Mari kita gunakan analogi. Bayangkan Anda berada di pantai dan melihat ombak menghantam pantai dengan kecepatan 1 gelombang per detik. Dalam 1 menit, Anda akan melihat 60 puncak gelombang mencapai dan pecah di garis pantai. Mengubah frekuensi berarti mengubah jumlah puncak gelombang yang mencapai garis pantai setiap detiknya, dan mengubah amplitudo berarti mengubah ketinggian puncak dan lembah gelombang. Namun, pergeseran fase akan dilihat sebagai pemecahan lokasi puncak dan lembah gelombang dalam serangkaian panjang gelombang. Masih ada 60 gelombang dalam 1 menit penuh, yang berarti frekuensinya tidak berubah. Namun, seiring pergeseran fase, puncak dan lembah seolah-olah bergeser maju atau mundur dalam serangkaian panjang gelombang. Antena dan sirkuit Bluetooth di ponsel cerdas dan earbud nirkabel Anda dapat dirancang untuk memancarkan dan mendeteksi pergeseran fase gelombang elektromagnetik, dan nilai biner dapat dikunci atau ditetapkan ke tingkat pergeseran fase gelombang yang berbeda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan contoh dan penjelasan kami. Kami telah berbicara banyak tentang ponsel cerdas Anda yang mengirimkan informasi ke earbud nirkabel Anda. Namun, earbud Anda juga mengirimkan data ke ponsel cerdas Anda. Misalnya, saat Anda melakukan panggilan telepon menggunakan earbud, audio dari mikrofon di headphone nirkabel Anda jelas dikirim kembali ke ponsel cerdas Anda. Agar Bluetooth dapat mengakomodasi percakapan bolak-balik ini, ponsel cerdas dan headphone melakukan transmisi dan penerimaan data secara bergantian dengan tetap menjaga jadwal lompatan frekuensi. Selama 1 slot waktu 625 mikrodetik, ponsel cerdas Anda akan mengirimkan 1 paket data ke headphone. Anda melalui 1 saluran, dan kemudian selama slot waktu 625 mikrodetik berikutnya, headphone. Anda akan mengirimkan 1 paket data ke ponsel cerdas. Anda melalui saluran berikutnya dalam jadwal lompatan frekuensi. Selain itu, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, paket Bluetooth terdiri dari 3 bagian. Kode akses 72 bit, header 54 bit, dan misalnya payload 500 bit. Jumlah bit dalam kode akses dan header cukup dekat dengan yang disebutkan, namun ukuran payload yang ditentukan menggunakan header dapat bervariasi antara 136 bit dan 8168 bit tergantung pada kebutuhan data yang dikirim. Misalnya, perintah sederhana dari headphone Anda, seperti menjeda atau memutar musik, memerlukan bit yang jauh lebih sedikit dibandingkan mengirim atau menerima audio berkualitas tinggi. Peringatan tambahan adalah bahwa gelombang elektromagnetik yang dikirim dan diterima dari antena di ponsel cerdas dan earbud Anda, serta cahaya dari lampu lalu lintas, memiliki aspek yang sama bahwa keduanya berfungsi dalam spektrum elektromagnetik. Namun, prinsip yang mengatur cara ponsel cerdas dan headphone Anda menghasilkan dan menerima gelombang elektromagnetik tersebut sangat berbeda dengan prinsip seputar cara kerja lampu lalu lintas dan mata Anda. Ini seperti bagaimana api dan radiator listrik menghasilkan panas, tetapi menggunakan metode yang sangat berbeda. Prinsip di balik Bluetooth termasuk dalam kategori teori antena dan akan dibahas dalam episode terpisah. Sejauh ini kami telah membuat beberapa episode yang membantu menjelaskan bagian lain dari headphone nirkabel ini, seperti peredam bising dan kodek audio. Dan kami telah membuat lebih banyak episode yang menyelami berbagai bagian ponsel cerdas Anda.
Lihat mereka untuk mempelajari tentang teknologi menarik lainnya ini. Kami yakin masa depan akan memerlukan penekanan yang kuat pada pendidikan teknik, dan kami berterima kasih kepada semua sponsor keanggotaan Patreon dan YouTube yang mendukung impian ini. Jika Anda ingin mendukung kami di keanggotaan YouTube atau Patreon, Anda dapat menemukan tautan di deskripsi. Anda juga dapat memberikan dukungan tambahan dengan cara berlangganan, menyukai video ini, berkomentar di bawah, dan membagikan video ini kepada orang lain. Ini Cabang Pendidikan, terima kasih telah menonton.